Halo teman-teman sejawat semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Putra Setiawan, NIM 2018 51184, asal dari Prodi Farmasi. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang virus, yang mana materi ini adalah salah satu persyaratan agar bisa mengikuti ujian akhir semester. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa pokok bahasan dari virus. Mungkin kita langsung lanjut aja ya. Berikut pokok pembahasan dari virus. Yang pertama, definisi virus, terus lalu ada ciri-ciri virus, struktur virus, klasifikasi virus, replikasi virus, cara menemukan virus, dan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi virus. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya apa itu virus, terus bagaimana. Berikut saya ingin jelaskan virus. Virus dalam bahasa Latinnya yaitu virion, yang artinya racun. Virus adalah parasit intraseluler obligat yang memerlukan sel inang untuk bermultifikasi. Virus adalah jasad biologis, bukan hewan, bukan tanaman, namun tanpa struktur sel, virus tidak dapat memperbanyak diri secara mandiri. Jadi virus itu nggak akan bisa berkembang biak tanpa ada sel inang. Kemudian ada beberapa ciri-ciri virus. Virus bersifat aseluler, berukuran sangat kecil yaitu sekitar 20-300 mm. Artinya virus tidak bisa dilihat secara mata telanjang langsung. Kemudian hanya hidup di dalam sel hidup. Pada umumnya virus berupa hablur atau kristal, bisa kita lihat melalui mikroskop. Kemudian ada virus hanya memiliki salah satu macam dari asam nukleat, RNA atau DNA saja, tidak melakukan aktivitas metabolisme. Bentuk bervariasi, ada oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Nanti di slide selanjutnya ada beberapa pemaparannya. Kemudian virus tidak bergerak dan tidak membelah diri bila berada di luar inang. Itu yang tadi saya bilang, bahwa virus itu memerlukan sel inang untuk berkembang biak atau membelah diri. Virus dapat dikristalkan. Berikut ada struktur virus. Struktur virus dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu virus berselubung dan virus kompleks. Virus berselubung. Virus berselubung memiliki asam nukleat. Virus berupa DNA atau RNA, beruntai tunggal sin-stranded atau SS, ataupun beruntai ganda atau double stranded, sehingga dikenal kelompok famili virus ssRNA, ssDNA, dan dsDNA. Kemudian ada sampul atau envelope, yang umumnya terdiri dari kombinasi antara lipid, mayoritasnya terdiri dari protein dan karbohidrat. Kemudian ada sampul atau selaput, dapat ditutupi oleh struktur serupa paku, yang merupakan kompleks karbohidrat dari protein spike dengan berperan pada proses perlekatan virus pada sel inang. Kemudian ada virus kompleks. Di sini kita bisa lihat ada kapsid. Kapsid itu adalah susunan protein yang mengelilingi asam nukleat. Kapsid tersusun dari subunit yang disebut kapsoma. Kemudian di sini ada leher. Leher virus berfungsi sebagai menghubungkan pada bagian kepala dan ekor. Kemudian ada serabut ekor, berfungsi sebagai alat pendekatan virus dengan inang. Kemudian ada lempengan dasar. Pada virus memperkuat pendekatan virus pada inang karena terdapat jarum penusuk. Berikut jarum penusuknya yang seperti ini. Kemudian ada penamaan virus. Penamaan virus diatur oleh International Committee of the Taxonomy of Virus atau disingkat sebagai ICTV, di mana penamaannya dikelompokkan atas klasifikasi berdasarkan ordo, famili, genus, dan spesies. Berikut penamaannya: ordo Virales, famili Viridea, genus Virus, spesies Virus. Contohnya famili Picornaviridae, genusnya Enterovirus, spesiesnya Poliovirus. Kemudian ada klasifikasi virus. Yang pertama ada sel inang, materi genetik, dan morfologi.
Berdasarkan inangnya, ada beberapa virus yang dapat menyerang makhluk hidup. Yang pertama, virus yang menyerang manusia, contohnya HIV. Kemudian virus yang menyerang hewan, contohnya rabies. Yang ketiga, virus yang menyerang tumbuhan, contohnya TMV. Yang keempat, virus yang menyerang bakteri, contohnya virus T. Berdasarkan materi genetik, ribovirus atau virus RNA yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Kemudian ada deoxyribovirus atau virus DNA yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Jadi di sini perbedaannya antara RNA dan DNA. Berdasarkan morfologi virus dapat dibedakan menjadi bentuk helix, polyhedral, bersampul, dan kompleks. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Virus helix menyerupai bentuk batang yang panjang, dapat bersifat kaku ataupun fleksibel. Kemudian, asam nukleat virus ditemukan di dalam molekul kapsid silindris. Contohnya terdapat pada virus rabies dan virus Ebola. Kemudian ada virus polyhedral, terdiri dari banyak sisi. Kapsid berbentuk icosahedron, polyhedron reguler dengan 20 permukaan triangular dan 20 sudut. Seperti contohnya yang ada di sini. Kemudian kapsoner di setiap permukaan berbentuk segitiga sama sisi. Contohnya adenovirus dan poliovirus. Kemudian ada virus bersampul berbentuk bulat seperti ini. Bila virus helix dan polyhedral ditutupi oleh envelope atau selubung, maka virus ini disebut virus helix bersampul atau virus polyhedral bersampul. Kemudian ada virus kompleks. Di sini ada kayak kepalanya, lalu ada ekornya yang isinya asam nukleat. Kemudian multiplikasi virus, siklus litik, 1 adsorpsi atau pelekatan, kemudian 2 penetrasi dan ekilvase atau virus mengambil alih perlengkapan metabolik bakteri. Kemudian replikasi dan sintetis komponen virus, perakitan, dan yang kelima lisis. Perbedaan dengan siklus lisogenik, pertama benar dengan absorpsi, yang kemudian bedanya tuh yang kedua penggabungan, yang ketiga pembelahan, yang keempat pemisahan asam nukleat, yang kelima replikasi dan sintetis, yang keenam dan ketujuh sama seperti siklus litik. Berikut adalah siklus litik Vec T4, sejenis Vec virulent, memiliki hampir 300 gen yang ditranskripsi dan ditranslasi dengan menggunakan mekanisme sel inang. Yang kemudian ada siklus litik dan lisogenik Vaga. Setelah memasuki sel bakteri dan membentuk lingkaran DNA, Vaga bisa segera menginisiasi produksi jumlah besar Vec progeny atau siklus lisis. Berikut ada cara menumbuhkan virus. Untuk menumbuhkan virus dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu in vivo merupakan metode inokulasi virus pada hewan seperti mencit, tikus, atau kelinci. Yang kedua ada in ovo merupakan metode inokulasi virus pada telur berembrio. Yang kemudian yang ketiga ada in vitro merupakan metode inokulasi virus pada kultur sel atau kultur jaringan. Peranan virus dalam kehidupan ada yaitu menguntungkan untuk interferon, pembuatan insulin, rekayasa genetik, vaksin, antibakterial, dan antitoksin yang merugikan penyebab penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada cacar, herpes, AIDS, hepatitis A, B, maupun C, dan yang kelima ada influenza dan masih banyak lainnya. Peranan yang menguntungkan untuk memproduksi interferon dimanfaatkan untuk mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Untuk pembuatan vaksin dimanfaatkan untuk membuat vaksin berbagai jenis mikroba penyakit, contohnya vaksin sabin, dan untuk mencegah penyakit polio atau yang disebut dengan vaksin polio. Kemudian ada sebagai antibakterial karena dapat menghancurkan bakteri-bakteri yang mengganggu pada produk-produk makanan yang diawetkan. Berikut ada peranan virus yang merugikan. Virus influenza atau coronavirus mungkin yang saat ini sedang booming. Terus juga banyak para pasien-pasien yang vaksin influenza takut kena coronavirus. Kemudian ada hepatitis virus,
kemudian ada AIDS atau HIV, Ebola virus. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih virus influenza? Virus influenza adalah myxovirus, virus RNA-nya yang bersampul banyak menginfeksi hewan dan manusia, umumnya menyebabkan infeksi pada sistem respirasi. Jadi virus influenza ini bisa menjangkit orang yang ada di sekitar dengan kita keluarnya air liur maupun lewat udara. Kemudian ada infeksi virus influenza, penularannya melalui saluran respirasi. Kemudian virus menginfeksi sel-sel pada sistem respirasi, menghancurkan epitelium pada sistem respirasi, mengubah ekspresi protein sitoksinin yang menyebabkan demam. Jadi rata-rata virus influenza itu menyebabkan demam, pusing, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada flu babi, penularan manusia terinfeksi virus H1N1 dari babi melalui kontak langsung atau via benda-benda yang terkontaminasi. Flu babi menular dari manusia ke manusia lalu bercampur dengan virus flu manusia lewat udara seperti bersin, batuk, dan masih banyak lainnya. Gejala yang ditimbulkan flu babi, gejala pada babi, jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa babi ini ada penyakit flu babinya atau enggak dengan cara kalau gejala pada babi peningkatan suhu tubuh, depresi, batuk, keluar cairan dari hidung atau mata, bersin, susah bernapas, mata merah, tak mau makan. Gejala pada manusia, demam, lesu, kurang semangat, batuk, hidung meler, radang tenggorokan, mual, muntah maupun diare. Yang berikut adalah pencegahannya. Yang pertama adalah tutup hidung dan mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, buang tisu ke tempat sampah, cuci tangan dengan sabun dan air, hindari kontak dengan penderita flu. Jika sakit hendaknya tetap berada di rumah, jangan sentuh mata, hidung atau mulut. Virus menular lewat bagian tubuh tersebut. Jangan memakan daging babi yang telah terinfeksi flu H1N1. Masaklah daging babi pada suhu minimal 70 derajat Celcius agar semua virus dan bakteri mati. Jadi sebenarnya pencegahan ini tuh banyak kaitannya dengan virus yang lagi viral saat ini, yaitu virus corona. Jadi mungkin kita bisa mencegah virus corona agar masuk dalam tubuh kita dengan pencegahan yang beberapa tadi saya paparkan. Kemudian yang pertama pencegahannya ada bisa vaksinasi. Sama dengan flu burung, gunakan antivirus oseltamivir atau Tamiflu, Zanamivir, Metadin, dan Rimatidin. Vaksin tersebut hanya efektif jika diberikan pada tahap dini saat infeksi sel paru-paru belum terlalu parah. Jadi pada saat saya kerja, banyak pasien-pasien yang terinfeksi coronavirus itu meminum obat-obat golongan oseltamivir atau nama dagangnya itu Tamiflu, dibantu dengan obat vitamin lainnya sebagai imun kita, peningkatan imun agar bisa menyerang virus-virus jahat yang masuk dalam tubuh kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya banyak kekurangannya karena saya sedang dalam kondisi sakit. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara materi atau perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.